Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, dan anak keturunan kita tergolong umat Nabi Muhammad SAW yang akan mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala atas karunia Allah, atas nikmat Allah, kita diperkenankan untuk melanjutkan kajian Al-Quran Terkata kita. Insya Allah malam hari ini kita akan mengkaji suratul Baqarah pada ayat yang ke-159. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang buah dari kesabaran, yaitu dengan keberkahan dari kesabarannya Dewi Hajar beserta Nabi Ismail, sehingga kemudian Safa dan Marwah, sa'i antara Safa dan Marwah itu menjadi salah satu dari syiar Islam, menjadi salah satu dari syiar Islam dan lambang dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala terus menerus sampai kiamat. Kemudian setelah dipaparkan dari depan tentang diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai kesempurnaan nikmat, kemudian kewajiban kita untuk syukur
ya, untuk mensyukuri nikmat Allah dan kemudian selalu sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga sabar dalam segala ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kemudian pada ayat ini ya diterangkan kepada kita bahwa orang yang menyembunyikan ayat-ayat Allah, menyembunyikan keterangan-keterangan kebenaran, maka mereka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempurnaan Islam yang sudah dibahas sebelumnya, itu adalah nikmat dari Allah, telah disempurnakan, kita wajib bersyukur dan senantiasa sabar dalam menjalaninya. Maka apabila kemudian ya ada orang yang menyembunyikan kebenaran itu, ya setelah dijelaskan kebenaran itu kepada manusia, maka mereka akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini asbabun nuzulnya ayat ke-159, asbabun nuzulnya adalah satu ketika sahabat Sa'ad bin Mu'adz dan sahabat Mu'adz bin Jabal itu bertemu dengan serombongan orang-orang Yahudi, yaitu ulama-ulamanya Yahudi, rahib-rahibnya Yahudi. Mereka yang dianggap memahami kitab Taurat, gitu. Maka kemudian sahabat Sa'ad bin Mu'adz dan sahabat Mu'adz bin Jabal tadi bertanya kepada mereka tentang keterangan di dalam Taurat. Mereka diantaranya adalah orang-orang ulama Yahudi itu adalah Ka'ab bin Ashraf, ada Malik bin Saif, dan Abdullah bin Surayyah. Mereka kemudian ditanya tentang keterangan di dalam Taurat, ya keterangan tentang adanya Nabi Muhammad SAW di kitabnya, kitab Taurat. Mereka kemudian menyatakan, ada nggak ya atau ditutup-tutupi? Ya. Wah, kayaknya nggak ada gitu ya. Jadi mereka menutup-nutupi kebenaran. Nah, maka kemudian turun ayat ini. Tetapi meskipun asbabun nuzulnya adalah berkenaan dengan peristiwa tidak jujurnya ulama Yahudi tadi menjawab pertanyaan para sahabat, tapi ini ya dimaksudkan untuk kaum muslimin kita semua agar tidak mengikuti sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang ulama-ulamanya Yahudi. Ditanya tentang satu ilmu, dia sebenarnya tahu tapi tidak menyampaikan. Ditutup-tutupi, ya. Ya kebiasaan orang-orang Yahudi itu ya, ulama-ulamanya itu, mereka akan menggunakan ayat-ayat apabila cocok dengan nafsu mereka, cocok dengan keinginan mereka. Kalau tidak sesuai dengan keinginan mereka, mereka tidak akan menyampaikan ayat itu. Nah, ini juga refleksi kepada umat Islam, ya. Jangan sampai kemudian kita juga ya menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an yang sesuai dengan nafsu kita. Kalau sesuai dengan nafsu kita, kita akan gunakan ayat Al-Qur'an. Kita harus kembali kepada Al-Qur'an, misalkan begitu. Tapi kalau tidak sesuai dengan keinginan kita, maka ya sudahlah, nggak usah kembali ke Al-Qur'an ya gitu ya. Dan seterusnya alasan yang dibuat-buat. Maka kalau demikian, taubahnya kita akan mirip dengan ulama-ulama atau rahib-rahib Yahudi yang sudah disebutkan sebagai sebab turunnya ayat ini. Innalladzina yaktumuna, innalladzina, sesungguhnya orang-orang yaktumuna yang mereka menyembunyikan apa saja. Anzalna yang telah kami turunkan. Penjelasan dari ma ini adalah minal bayyinati, yaitu berupa keterangan-keterangan. Wal huda, dan juga petunjuk. Salah satunya di antara banyak keterangan-keterangan di dalam kitab mereka, kitab Taurat, yang mereka tutupi adalah tentang hukum rojam. Itu mereka yang melakukan zina, itu di kitab Tauratnya hukumannya adalah rajam. Itu mereka tutupi. Ya.
dengan alasan-alasan bagaimana ya kejam dan seterusnya, itu mereka tidak gunakan itu. Ya, mereka yang zina hukumannya rajam itu ditutupi. Dan juga keterangan tentang hadirnya Nabi Muhammad SAW di kitab Taurat, mulai dari tanda-tanda kelahirannya, kemudian sampai masa perjuangannya, sampai akhir wafat Nabi Muhammad SAW, itu diterangkan di dalam kitab Taurat. Tapi itu tidak mau disampaikan oleh mereka. Mereka tidak menyampaikan itu. Karena apa ya? Khawatir kalau ini disampaikan, ya tentu kalangan awam mereka ya akan kemudian tidak mengikuti rahib-rahibnya itu. Ya, fasilitas dari yang selama ini mereka nikmati, ya mereka khawatir akan hilang. Itu. Dan juga karena memang sumber pokoknya adalah mereka tidak senang dengan hadirnya Nabi akhir zaman yang bukan dari keturunan Bani Israel. Itu bukan dari garis keturunannya Nabi Ishak, tapi dari garis keturunannya Nabi Ismail. Itu mereka dengki di situ. Sampai hari kiamat itu mereka akan terus memusuhi. Ya itu sudah dinas dalam Al-Qur'an. Kita tidak usah mengelak gitu ya. Kita tidak usah mengelak bahwa mereka itu akan memusuhi umat Islam, terutama adalah dari keturunan Bani Ismail, orang Arab. Ya, di Palestina itu termasuk juga Arab, ya, dan mereka akan selalu memusuhi. Kalau sudah selesai Palestina, mereka akan merambah terus ke, ya, bukan hanya Palestina target mereka, tapi juga akan terus merambah ke dunia Arab, ya. Nah, tapi pasti kemenangan akan diberikan Allah kepada umat Islam sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW. Pasti akan diberikan. Nah, pertanyaannya adalah kita ada pada jalur kemenangan itu atau tidak, atau kita ada kontribusi atau tidak, itu saja pertanyaannya. Tapi kalau kemenangan sudah pasti, karena itu sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW yang menandai akhir zaman. Jadi akhir zaman itu umat Islam menang, ya. Nah, saat ini ya seperti itulah kehidupan umat Islam ya terutama di Palestina itu. Kasihan sekali saudara-saudara kita. Semoga mereka diberikan kesabaran. Itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mereka adalah orang-orang terpilih ya. Mim ba'di setelah ma bayyanahu. Ma-nya ini adalah ma masdariyah, yaitu ay mim ba'di tibyanihi. Jadi ini ma masdariyah ini ya, kalau ditakwilkan jadi mim ba'di tibyani. Jadi setelah kami jelaskan, setelah ada penjelasan, kami menjelaskan ma ini ya, ayat-ayat dari kitab Taurat yang berupa keterangan dan petunjuk. Kenapa disebut petunjuk? Karena kalau mengikuti apa yang ada di Taurat itu pasti akan mendapat petunjuk. Yaitu petunjuk akan hidayah untuk masuk Islam tentunya. Karena mereka tidak mengikuti Taurat, ya mereka akan begitu terus. Ya, mereka akan begitu terus. Nah, Taurat dengan Al-Qur'an, Taurat, Injil, Al-Qur'an ini isinya adalah sama. Itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah hanya kepada Allah semata. Sama isinya. Yang berbeda adalah tata caranya yang berbeda. Jadi kalau pokoknya itu sama, itu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taurat, Injil, Al-Qur'an itu sama. Hanya tata caranya yang berbeda disesuaikan dengan zaman masing-masing. Mulai dari Nabi Adam itu ya syariatnya itu berbeda-beda terus sampai kemudian Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, ya. Kemudian sampai ke Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Itu memang zamannya yang berubah-berubah, disesuaikan dengan zamannya. Kalau Nabi Adam, syariatnya adalah menikah dengan saudara, tapi disilang. Saudara kandung bahkan. Ya. Tapi kemudian syariat itu berubah. Ya. Kita diharamkan untuk menikah dengan saudara sekandung. Tapi zamannya Nabi Adam, yaitu syariatnya begitu.
Dan seterusnya banyak sekali yang kemudian tata cara ibadahnya itu yang berbeda, tetapi konsep ketuhanannya adalah sama, yaitu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taurat membenarkan Injil. Taurat membenarkan Al-Qur'an. Injil membenarkan Taurat, Injil membenarkan Al-Qur'an. Al-Qur'an juga membenarkan Taurat dan Injil. Nah, hanya saja kemudian yang tadi itu ditutup-tutupi, diubah-ubah, dan seterusnya yang sehingga seolah-olah kemudian kontradiksi satu dan lainnya. Ya, maka kemudian yang dijamin orisinalitasnya hanya Al-Qur'an. Jadi Taurat, Injil itu benar dari Allah Subhanahu wa taala, hanya saja yang beredar saat ini itu sudah mengalami perubahan-perubahan. Yang mereka saling berbeda pendapat bahkan antar mereka itu. Ada versi ini, versi itu banyak sekali ya. Tapi Al-Qur'an sama sejak zaman para sahabat, sejak zaman Nabi Muhammad SAW, kemudian para sahabat sampai kiamat itu sama. Karena Allah jamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Allah yang menjaga Al-Qur'an itu sudah dijamin itu. Maka satu huruf saja disisipkan dalam Al-Qur'an pasti langsung ketahuan, pasti kelihatan dan terang benderang ketahuannya. Siapapun tidak sanggup untuk merubah satu huruf saja ditambah pasti ketahuan. Langsung ketahuannya seperti bulan eh, apa? Seperti bulan purnama, ketahuannya kalau ada salahnya itu, ya pasti ketahuan. Ya memang karena Allah jamin. Ya. Kita tentu sudah maklum banyak sekali anak-anak yang SD sudah hafal 30 juz. Ya, kemudian jenjang-jenjang berikutnya sampai ke itu tuh sudah jutaan ya umat Islam yang hafal Al-Qur'an. Sehingga meskipun mushaf Al-Qur'an ini tidak ada, dihilangkan semua. Ya, dimusnahkan semua mushaf itu. Ya, tidak ada lagi mushaf, catatan di internet atau catatan dihapus semuanya. Ya, tidak ada lagi tulisan Al-Qur'an sedikit pun. Maka kemudian diberi waktu sekejap saja akan kemudian muncul tulisan Al-Qur'an. Karena apa? Karena Al-Qur'an ada di dalam dadanya kaum muslimin. Di dalam hatinya kaum muslimin. Jadi tidak akan terhapus. Beda dengan kitab lain. Kitab lain kalau kemudian misalkan dihilangkan, maka mereka tidak akan bisa menghadirkan kitab yang sama dengan versi sebelumnya. Nggak akan bisa. Tapi Al-Qur'an pasti bisa. Ya, inilah kemudian kita yakin dengan Al-Qur'an ini. Nah, kembali kepada konteks di sini. Jadi orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami jelaskan, apa yang telah kami turunkan kepada manusia, yaitu berupa keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada mereka, kepada manusia, di mana fil kitabi, di dalam kitab. Ini sebenarnya kalau ini teks dari Departemen Agama ini saya copy. Ya, ini maksudnya adalah kitab Taurat sebenarnya. Ya, setelah kami jelaskan kepada mereka di dalam kitab Taurat sesuai dengan asbabun nuzul tadi, mereka sembunyikan. Tetapi memang betul konteksnya juga kepada kita bahwa kalau kita melakukan hal yang sama sebagaimana rahib-rahib Yahudi tadi yang tidak mau menjelaskan Taurat, kita tidak mau menjelaskan Al-Qur'an, kita diberikan ilmu, ditanya seseorang tapi kita sembunyikan, atau malah kita sampaikan keterangan yang salah, maka akan sama seperti itu. Ulaika, mereka itulah yal'anuhum, mereka yang dilaknat. Melaknat kepada mereka, siapa yang melaknat? Allahu, yaitu Allah. Allah melaknat mereka. Mereka yang tadi itu, ya, Ka'ab bin Ka'ab bin lupa namanya. Ka'ab bin Ashraf. Kemudian ada Malik bin Soif dan Abdullah bin Suraya tadi itu ya. Itu salah satu contoh yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pelajaran itu untuk mereka supaya kita belajar dengan itu. Jangan sampai kita seperti mereka, ikut-ikutan,
memilih-milih ayat, menyembunyikan keterangan, menyembunyikan ilmu, ditanya tahu tapi nggak mau menjawab, ya. Kecuali tidak tahu. Kalau tidak tahu ya tidak perlu dijawab, ya. Kalau menjawab malah salah. Tapi kalau tahu maka harus dijawab. Ya, berkenaan dengan itu Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat dari Abu Hurairah, rawi terakhirnya adalah Abu Dawud, menyampaikan, Man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahullahu bilijamim minan nar yaumal qiyamah. Siapa yang ditanya tentang satu ilmu, ya, kemudian dia tidak menyampaikannya, padahal dia tahu, ya, dia kekang dia, supaya jadi orang itu jadi tidak dapat ilmu yang bertanya tadi, maka aljamahullah, Allah akan mengikatnya bilijamim minan nar, yaitu dengan ikatan yang berasal dari api neraka yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Mereka akan diikat dengan api neraka. Ikatannya itu api gitu ya. Yaitu ancaman bagi mereka yang menyembunyikan ilmu, menyembunyikan keterangan, menyembunyikan kebenaran. Nah, itu. Wa yal'anuhum, dan juga melaknat kepada mereka siapa? Al-la'inun, yaitu mereka yang melaknat. Bahkan bukan hanya Allah yang melaknat mereka, bahkan manusia, malaikat, bahkan disebutkan semua makhluk Allah itu melaknat mereka. Melaknat mereka itu maksudnya mendoakan agar mereka jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari laknat di sini itu adalah jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah menjauhkan mereka dari rahmatnya, dari kasih sayangnya. Dan ini berbahaya sekali. Tidak akan bisa masuk surga seorang yang tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang seperti tadi itu, tiga orang tadi itu, ya, dan juga pelajaran untuk kita kaum muslimin, jangan sampai kita menyembunyikan keterangan-keterangan atau ilmu-ilmu yang telah Allah jelaskan di dalam Al-Quran, yang Allah jelaskan melalui nabinya dalam sunnah-sunnahnya. Ya, kalau ada yang bertanya dan kita tahu maka dijawab. Ya, mudah-mudahan kita terhindar dari apa yang terjadi pada rahib-rahib atau ulama-ulamanya Yahudi. Mereka akan dilaknat illalladzina tabu, kecuali alladzina, orang-orang tabu yang mereka telah bertaubat. Nah, tentu Allah Subhanahu wa taala tidak menutup, ya, kemudian dilaknat terus dilaknat terus, maka selama mereka masih diberikan usia, diberikan kesempatan, ya, mereka bisa taubat. Nah, ketika mereka taubat, maka laknatnya itu tentu akan sudah dihentikan, ya. Dan juga tadi makhluk-makhluk Allah yang lain juga melaknat juga sudah selesai ketika mereka kembali taubat. Kita juga, ya. Maka taubat ini hendaknya lah menjadi amal yang senantiasa kita laksanakan. Taubat, taubat, taubat. Ya, itu dengan istighfar, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aslahu, dan mereka memperbaiki, mereka mengadakan perbaikan, mereka memperbaiki atas apa yang sebelumnya itu telah salah, mereka perbaiki. Wa bayyanu, dan menjelaskannya. Jadi tidak cukup taubat. Taubatnya orang yang menyembunyikan ilmu adalah mereka mengakui itu, mereka menyesal, mereka memperbaiki dan juga menjelaskan, gitu. Jadi melakukan hal yang berbalik dari perbuatan sebelumnya itu. Jadi tidak cukup orang yang tadi menyembunyikan ilmu, taubatnya hanya dengan menyesal dan memperbaiki. Tapi tetap juga menyembunyikan, ya tetap juga belum taubat namanya. Jadi orang yang menyembunyikan ilmu, taubatnya adalah dengan dia tadi tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, ya, minta ampun kepada Allah, dan juga menjelaskan yang tadi dia tutupi. Faulaika, maka mereka itulah atubu, yang aku terima taubat alaihim, atas mereka. Allah menerima taubat mereka. Kalau mereka bertaubat, kita juga.
Kalau kita melakukan salah, kita bertaubat, Allah akan terima taubat kita. Wa ana, dan Allah sampaikan di sini, wa ana, dan akulah Allah at-tawwabu, yaitu zat yang maha menerima taubat. Maha menerima taubat. Ar-Rahimu, zat yang maha penyayang. Ya, setelah disampaikan laknat tadi itu, ya, kemudian diakhiri ayat ini dengan aku adalah zat yang maha menerima taubat dan maha penyayang. Nah, maha menerima taubat, siapa saja yang bertaubat kepada Allah, Allah akan ampuni. Ya. Bahkan Allah ini punya sifat at-tawwab tadi itu, maha penerima taubat. Dan Allah menyukai mengampuni. Allah tuh suka untuk mengampuni. Innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu doa yang kita senantiasa baca ketika Ramadan atau di luar Ramadan juga. Ya Allah, Engkau adalah zat yang maha pengampun, ya. Maka Engkau tuhibbul afwa, Engkau suka mengampuni, ya, suka mengampuni itu Allah. Maka ya, sampai disampaikan oleh Nabi, saking sukanya Allah itu mengampuni, ya, itu apabila seluruh manusia itu semuanya taat, tidak ada yang maksiat, satu pun tidak ada yang maksiat, itu Nabi sampaikan Allah akan gulung mereka semua, Allah akan angkat mereka semua, ya, kemudian ya diangkat maksudnya adalah ya tentu di dalam rahmat kasih sayangnya, kemudian dimunculkan makhluk-makhluk lain, manusia-manusia lain yang dia suka maksiat, dan kemudian mereka taubat. Ya, agar kemudian Allah bisa mengampuni lagi. Allah mengampuni lagi begitu. Saking Allah itu ya tuhibbul afwa, tadi Engkau suka mengampuni. Maka selama hayat masih dikandung badan, maka taubat itu selalu terbuka lebar. Ya, terbuka lebar. Ya, kalau sudah sampai di tenggorokan, nah baru itu tidak lagi diterima taubatnya, atau sampai matahari terbit dari arah barat. Artinya sepanjang nafas masih ada, itu pintu taubat terbuka lebar. Ya, ini banyak sekali keterangan tentang Allah Maha Penerima Taubat ini, ya. Ar-Rahim, zat yang maha luas rahmatnya, maha luas kasih sayangnya. Luasnya kasih sayang Allah itu tidak sebanding dengan semua dosa manusia semuanya. Semua dosa manusia dengan luasnya rahmat Allah, luasnya kasih sayang Allah itu ibarat satu titik noda di dalam lautan itu. Ya, luasnya kasih sayang Allah. Maka jangan putus asa sedikit pun bagi mereka yang tenggelam dalam maksiat, tenggelam dalam dosa. Bahkan mereka yang syirik kepada Allah, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, selama masih hidup ada kemungkinan dia taubat. Sehingga kita umat Islam dilarang untuk untuk menvonis saudara-saudara kita yang masih belum Islam. Kamu pasti neraka, itu tidak boleh. Bahaya sekali kalau kita mengatakan demikian. Kenapa? Kita masih hidup, dia masih hidup. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kalau dia taubat, kita yang justru malah na'udzubillah min dzalik. Kita justru malah yang menyimpang. Tidak ada jaminan kita ini yang masih hidup ini akan husnul khatimah. Juga tidak ada jaminan dia yang sekarang masih kafir, masih berkelima maksiat, tetap dalam kemaksiatannya atau tetap dalam kekafirannya. Ya, banyak sekali contoh. Orang yang awalnya kafir, bahkan musuh Islam, itu kemudian taubat menjadi pejuang Islam. Banyak sekali contohnya. Dan berbalik juga, yang awalnya pejuang Islam, kemudian akhir hayatnya adalah menjadi musuh Islam. Jadi yang ada kita hanyalah senantiasa berdoa kepada Allah agar kita dikhatamkan, kita ditutup usia kita dengan husnul khotimah. Itu yang kita doakan. Ya, bukan melaknat atau menvonis saudara kita yang masih kafir. Ya. Kalau dia kafir, dia syirik. Dosa yang paling berat yang tidak akan terampuni adalah syirik kepada Allah selama dia tidak taubat. Kalau dia taubat, pasti diampuni Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar itu sebelumnya syirik kepada Allah.
Begitu taubat, diampuni semuanya, hilang semua dosanya. Menjadi pejuang Islam. Itu banyak sekali contoh. Jadi laknat Allah Subhanahu wa taala dan laknat kepada atas semua makhluk dari semua makhluk Allah kepada orang yang menutupi kebenaran tadi itu ketika dia begitu terus-menerus sampai dia mati. Tapi kalau dia taubat, dia kembali kepada Allah, memperbaiki kesalahannya. Dan tadi itu juga memberikan penjelasan atas ilmu yang dia peroleh. Mereka diampuni Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Kemudian kita ya sudah menjelang Isya. Rencana masih ada satu atau dua ayat yang kita sampaikan, tapi sepertinya akan masuk ke waktu Isya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian Al-Quran, dua ayat ini, ayat 159 dan 160. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari ayat ini. Meskipun ayat ini tadi asbabun nuzul adalah khusus kepada orang-orang yang tadi ya rahib-rahib Yahudi, tapi ini pelajaran untuk kita yang mendapatkan keterangan ini agar kita tidak mengikuti mereka, agar kita menjadi muslim yang baik. Ya, kalau itu adalah kebenaran jangan ditutupi, sampaikan kepada yang lain kalau itu adalah kebenaran dan kita tahu kita mendapatkan ilmu itu, jangan sampai kita tutup-tutupi sehingga kemudian kita masuk dalam golongan ini. Kalau sebelumnya kita lakukan, mari kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaikinya. Banyak-banyak istighfar ya dan berdoa kepada Allah agar kita diwafatkan dalam kondisi yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kita ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak. Selamat